iki NU semakin terus nyinyirin orang semakin gede. Mengapa? Barokah. Kayak PWI ki, karena PWI ki anaknya NU. Semakin ditolak, semakin di mana-mana pengen jadi PWI. Syaratnya PWI harus bermitra di bawah NU. Ini permintaan dari mana-mana. Bahkan di Jawa Barat, kenapa kemarin itu sampai ada sedikit permasalahan organisatoris? Ketua Jabarnya itu dibekukan. Itu dibukukan bukan karena dia itu ada kesalahan yang fatal, bukan. Karena banyak kabupaten yang pengen dilantik oleh DPW Jabar susah mencari kiainya, ketuanya kiai, banyak acara. Jadi kabupaten-kabupaten pengen dilantik, nyari kiainya susah. Jadi mereka datang sendiri kepada kantor pusat di Cirebon. Akhirnya udah, kata Ketua Umum PWI Kiai Abbas, Jabar dibekukan aja. Kiai Abdul Mujib, pengurus atau ketua Jabar, dijadikan pengurus pusat dulu. Akhirnya sekarang dibentuk lagi yang baru, ketuanya Kiai Abah Setu. Itu mulai orang-orang pada ingin setiap kabupaten dilantik PWI-nya di tingkat kabupaten. Jadi ini luar biasa PWI ini, kayak NU zaman dulu. NU zaman dulu itu kadang-kadang belum ada pengurus provinsi, ada kecamatan yang sudah mendeklarasikan MWCNU. Seperti di Banten itu kampung saya, itu Kiai Muhammad Amin pulang dari Mekah tahun 1936. Kiai Muhammad Amin ini bapaknya Kiai Ma'ruf Amin. Dia pulang dari Mekah, belum ada kepengurusan tingkat kabupaten PCNU tahun 1936, tapi Kiai Amin ini langsung mendirikan MWCNU tingkat kecamatan. Jadi kecamatannya ada, kabupatennya belum ada. Nah ini seperti ini nih PW ini. Kadang-kadang kabupatennya pengen, provinsinya susah. Nyari ketua provinsinya karena kiai semua. Kalau di Wonogiri, Seragen, sekitarnya itu semuanya kebanyakan Surya PCNU. Gampang nyarinya kalau Surya, paling dia di pondok ngajar ngaji. Tapi kalau kiai penceramah susah. Nyari saya itu gampang, Pak. Karena ada di pondok ngajar ngaji tiap waktu. Asar ngajar ngaji, maghrib ngajar ngaji, subuh ngajar ngaji. Nah, sekarang ini nggak ngajar ngaji nih, ya karena dikerjain oleh Kiai Rosin. Suruh bertemu dengan saudara-saudara Presiden Soekarno supaya saya dapat barokah. Ya Presiden Soekarno, terima kasih atas perjuanganmu dulu membebaskan bangsa dan negara ini dari penjajah. Terima kasih Blitar. Kami bangsa Indonesia mengucapkan terima kasih untuk Blitar yang telah melahirkan putra sang fajar Presiden Soekarno yang kemudian membebaskan kami dari penjajahan Belanda, penjajahan Jepang. Kita tinggal menghancurkan penjajahan spiritual, pengakuan orang-orang yang merasa lebih mulia dari orang lain. Ini bahaya bagi keagamaan masyarakat Islam. Dalam ajaran Islam, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang paling mulia adalah agama Islam. Dan dalam Islam orang yang paling mulia itu adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa sesungguhnya orang itu bukan dilihat kemuliaannya dari keturunan siapa dia, dilihat dari pangkatnya, dilihat dari banyaknya uang, tidak, tapi dilihat dari takwanya.
Semakin dia bertakwa, maka dia semakin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada di dalam Islam orang dilihat dari keturunannya. Dia mau keturunan siapa saja, kalau dia bertakwa, maka dialah yang paling mulia. Inilah ajaran Islam dan inilah ajaran Pancasila, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jangan mau dibohongi bahwa Anda lebih rendah dari mereka dan mereka lebih mulia dari Anda hanya berdasarkan pengakuan bahwa mereka sebagai keturunan Nabi. Apalagi yang mengaku itu keturunan palsu, yang DNA-nya tidak terkonfirmasi, nasabnya tidak ada di kitab nasab, nama-namanya dalam kitab sejarah. Jangan mau. Kalian orang-orang mulia, turunan orang mulia, orang Blitar, bahannya bahan bagus, bisa jadi presiden. Sudah terbukti orang yang lahir di Blitar bisa jadi presiden. Haram hukumnya orang Blitar merendahkan diri di hadapan bangsa lainnya, apalagi bangsanya itu bukan bangsa Indonesia. Tunjukkan dada orang Blitar. Dada orang Blitar, dadaku, iki dadaku, endi dadamu, kata Presiden Soekarno. Indonesia menggugat itu siapa? Insinyur Soekarno. Sekarang Blitar menggugat nasabah Lawi. Tidaklah heran kalau Blitar ini menjadi salah satu pelopor di Indonesia terhadap peningkatan martabat, harkat, derajat, jati diri bangsa Indonesia. Karena dari Blitarlah putra sang fajar dilahirkan. Siapa saja orang yang terlahir dari Blitar pantas jadi presiden Republik Indonesia. Wis jam rolas, Bo. Kulane durung istirahat 11 jam nunggang mobil. Iki makin ngekone gue sing kenceng banget. Iki berapa kali duduk orang gelem pegel nunggang mobil kayak setan baik. 160. Wih, kita ngelilir kok kenceng. Kalau kitanya lagi bangun kan langsung, jangan kenceng-kenceng. Tapi kan kita nggak bisa melotot terus. Kadang ada tidurnya. Itu kalau saya tidur udah 200. Allah. Semoga barokah Kiai Rosid, barokah Kiai Rosid. Kiai Rosid kita doakan panjang umur. Rambutnya gondrong, amin. Kiai Rosid, rambutnya pakai belangkon digondrongin, keren. Santri saya itu, Pak, santri saya, kalau dia pengabdian lulus dari aliyah kan, ngabdi dulu setahun, nggak boleh cukur, suruh gondrong. Kenapa? Supaya nakalnya habis di pondok. Nanti ketika di masyarakat dia udah nggak heran lagi ngeliat orang gondrong macem. Dulu aja saya udah gondrong di pondok kan. Jadi udah beres nafsunya itu, nanti ketika ada di masyarakat dia tinggal jadi wali. Allah. Tapi kalau belum pernah agak nakal di pondoknya, nanti kurang ajar ini ngumahiku kok. Wis dadi kiai ngebonceng-bonceng rang dan melulu. Iki bahaya iki. Terima kasih ini bisa mendampingi dari Malang. Kiai katanya mau acara di Blitar, itu kampung saya itu, saya lahir di situ, saya mau hadir katanya. Masya Allah, kata saya, dari Malang itu kan berjam-jam, tetapi karena beliau pejuang, beliau ini bawa jamaah dari Malang ke Kresek, ke Banten. Kresek itu kecamatan, sebelahnya itu Gunung Kaler, Tenara. Nah, di Mekah itu dikenalnya hanya Tenara. Iya, jadi orang-orang yang disebut Tenara zaman dulu itu Ronjo, Tirtayasa, Kresek, Tenara sekarang ini. Nah, jadi kalau sekarang administrasinya Kresek,
Koresek ini dari zaman dulu NU-nya